kembali. Ini juga yang saya informasikan ke Profesor Robert Manurung, Mas Ansar, waktu pertama ketemu itu, ini sesuatu yang berbeda, nggak mungkin secara kebetulan. Dapatnya dari mana? Kan selama ini baru mendengar itu loh Pak. Dapatnya dari mana? Saya bilang ini dari Al-Quran. Terus ayat-ayatnya yang mana? Profesor Robert Manurung itu kan orang Nasrani ya. Begitu saya beritahu beliau langsung yakin dan percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rakyat anggota DPR Pak. Iya Pak, Denny Pak. Kan DPR ya? Iya Pak. Iya. Pak Denny Pak. Wakil Rakyat. Nah, terus yang terhormat Bapak Gun, Bu Diana, Kabit SDM. Kau tanam tangan, Bapak tanam tangan, terus Ibu Eni, matur suwun Bu, beliau semangat sekali begitu mendengar berita biasakan. Sangat semangat Pak. Ya, terus para tamu undangan, ternyata ini dari berbagai wilayah, kita tinggal di Kecamatan Gambus, luar biasa. Selanjutnya yang saya hormati semua teman-teman petugas PPL atau PPS yang ada di Kecamatan Gambus dan seluruh kelompok tani maupun kelompok maupun pegiat organik. Alhamdulillah mudah-mudahan atas ridhonya kita bisa berkumpul Bapak Ibu di ruangan ini. Alhamdulillah alamin. Ini senior semua ini. Soalnya ini paham organik semua. Jadi mudah-mudahan lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, saya yakin orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Karena yakin ada sedikit Pak harapan percaya dengan organik. Ya. Jadi biosaka ini adalah sesuatu yang baru saja muncul sejak habis lebaran ya, kalau nggak salah sekitar bulan Mei berarti. Nah, di mana saya sebenarnya sudah memprediksi, saya sudah ngomong ke Pak Dirjen, ini kalau dimunculkan nanti ikut Pak, saya bilang gitu. Ibunya mau ngomong pada nggak percaya. Jadi awalnya memang sudah saya utarakan hal ini ke Pak Dirjen pada saat pertama kali datang. Jadi pertama kali datangnya Pak Dirjen ke Blitar itu juga itu saya bawa ke lokasi padi yang paling jelek saat Blitar. Pikir itu nggak percaya benar gitu lah. Tapi ternyata beliau itu sangat jeli. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Dirjen. Beliau itu orangnya itis lah gitu. Nah ternyata benar. Kemudian lagi biasanya membuat jipon. Jadi tapi saya pikir ini adalah momentum di tengah memang kebutuhan yang mendesak lah. Pak Menteri mengatakan dunia dalam keadaan yang tidak biasa-biasa hari ini, sedang tidak baik Pak. Jadi terus Pak Presiden Jokowi juga mengutarakan ada 18 juta orang dalam waktu dekat yang terancam kelaparan. 18 juta. Setelah kita kena COVID, perekonomian dunia lumpuh, kita kena cuaca ekstrim. Siapa yang ngatur? Kan itu masalahnya. Tapi ini kalau kita di Indonesia, ini cerita latar belakang nenek moyang
moyang kita itu Nuswantara. Makanya negeri kita itu disebut Nusantara. Saya baru tahu arti dari Nuswantara. Ternyata adalah makhluk sempurna menuju pada Tuhan. Jadi manusia Indonesia itu Nuswantara, itu makhluk sempurna yang mengakui keberadaan Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau tanya Bapak Ibu semua, Indonesia hari ini masih subur atau enggak? Subur Pak? Subur makmur. Subur makmur. Petani ini hancur Pak. Subur makmur, tapi petani ini hancur. Kalau petani nggak mau jadi petani. Ini fakta. Kita percaya subur. Pak pupuk itu tujuannya untuk apa? Biar subur. Tapi tadi pertanyaannya pertama, Indonesia subur nggak Pak? Subur. Ini membingungkan. Indonesia jadi subur, kok dipupuk Pak? Ada yang tidak subur, ada yang subur. Subur ini. Subur orang semua. Jadi, nah ini teka-teki yang harus tentang kitab Iga. Jadi, apa itu tanah subur? Apa tuh yang menjadikan subur itu? Nah, jadi bapak saya memang petani, ya. Terus saya juga dari kecil hobi tani. Bapak ini larang, saya juga ditani, susah jadi tani itu Pak. Enak jadi bakul. Nek tani ya sambil bakul Pak. Nek tani netok, tapi nek tani jadi bakul. Itu mesti suki Pak, nek tani itu jarang sih suki, nek orang beli mantar ke atas. Nah, ini fakta-fakta di lapangan. Saya sejak 2010 bahasanya keliling Indonesia. Saya punya misi waktu itu melangkahkan kaki mengenal negeri, mengenal Indonesia dari titik nol atau istiwa. Saya keliling Indonesia naik sepeda motor. Serius. Saking penasaran. Negeri yang makmur, tapi negeri yang subur, tapi anak-anak petani nggak mau jadi petani. Sekarang 50% petani itu nggak usia pensiun Pak. Nah sehingga tapi belum pensiun. Jadi gini Pak, kalau PNS itu pensiunnya umur berapa Pak? 60. Kalau petani itu pensiunnya secara profesor Pak 70 tahun. Coba sih kuat ngayun pacul ya. Profesor itu 70 tahun pensiun. Nah, biasanya saya mulai kesadaran ini sejak tahun 2006. Terus jadi ini saya geluti sejak masih sekolah Pak. Terus 2010 saya sudah keluar dari rumah, terhitung nggak pernah pulang ke Indonesia. Jadi biosaka ini sudah saya uji coba untuk pulau-pulau kecil. Jadi ini berangkat dari Nuswantara. Nah, terus buktinya apa? Kita punya Sumpah Palapa. Buktinya lagi apa? Kita punya Pancasila yang paling menjadi dasar kita. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Berubah ya? Berubah ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukti kita berketuhanan apa? Kita semua punya agama. Kalau di Indonesia itu ditekoni agama apa? Nah, orang beragama diusir Pak. Orang duit cekalan ya. Tapi orang Indonesia semuanya dengan teorinya itu pasti punya agama. Sehingga orang Indonesia itu sebenarnya beradab pada dulu. Kenapa? Karena setiap agama itu punya pegangan yang namanya kitab suci.
Benar nggak? Kitab suci itu kita yakini sebagai petunjuk. Benar Pak? Petunjuk. Jadi ini Pak yang melatar belakangi hobi saya yang petani itu, saya merasa sulit dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bertani kok angel. Nah, angel dengan pupuk kimia ketika cuaca ekstrim ternyata dia bermasalah. Terus saya sempat mempelajari dan mengembangkan pertanian secara organik, mikroorganisme. Awal-awal pakai mol itu saya juga pernah. Tapi ternyata prosesnya ribet Pak. Banyak petani yang tidak mau melakukan. Kan itu yang terjadi. Sehingga sampai hari ini seluruh petani Indonesia nggak mencapai 10% Pak yang bertani organik. Jumlah kita 30 juta. Terus kayaknya malah nggak nyampe 5% yang organik. Sehingga apa? Yang kita makan sekarang ini racun semua. Lawang organik aja susah kan? Mau mahal. Terus yang bisa terjangkau daya belinya itu hanya yang kimia yang murah kan? Nah itu pupuk organik di rumah jadi kan luaran ya. Ini yang terjadi. Petani bertani organik, hasil organiknya dijual semua, dia beli beras di warung. Iya Pak. Nah, tapi sekarang keadaannya lucu Pak. Ada petani padi, hasilnya dijual semua, dia terima bansos. Nah, buktinya apa? Penerima bansos terbanyak di Indonesia itu petani. Betul Pak. Ini fakta yang sulit diterima akal sehat. Nah, biosaka ini adalah satu gerakan ya, berawal dari saya hobi baca. Sampai semua kitab suci, kalau di Islam itu kan ada rukun iman, okay? Jadi rukun iman kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul. Saya bikin kitab-kitab. Saya ketemu satu ayat di Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tiga-tiganya. Akhirnya semua saya baca, saya menemukan konsep-konsep pertanian. Di Al-Quran itu, di semuanya, setiap konsep pertanian itu sama. Bahkan di kitabnya Hindu juga sama. Konsep pertaniannya sama. Nah, kenapa Nusantara bangsa Indonesia? Setiap ajaran yang mengatasnamakan Tuhan, yang membawa ajaran Tuhan, tapi di Indonesia diterima. Tapi nih, wong api koyoko kalau di Indonesia ada buku populer, guys. Nah, ya, kan ada. Ini budaya kita, kultur kita. Kita sudah mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Betul nggak? Sepakat Pak ya? Nah, inilah yang saya gali. Ini juga yang saya informasikan ke Profesor Robert Manurung, Mas Ansar, waktu pertama ketemu itu. Ini sesuatu yang berbeda. Gak mungkin secara kebetulan. Dapatnya dari mana? Kan selama ini baru mendengar itu loh Pak. Dapatnya dari mana? Saya bilang ini dari Al-Quran. Terus ayat-ayatnya yang mana? Profesor Robert Manurung itu kan orang Nasrani ya. Begitu saya beritahu beliau langsung yakin dan percaya. Pak, saya ini ada sekitar 10 ayat Pak, nggak apa-apa nggih. Tapi ini yang menguatkan dasar pemikirannya biosaka. Oke, nggak Pak, saya minta Al-Baqarah ayat 2. Maka masih ya? Duanya apa? Orang yang hafal Yasin, jangankan Yasin, hafal Al-Fatihah. Tapi tidak semua orang yang artinya. Gitu, dari Bismillah sampai Wal-Qarin. Padahal setiap membaca kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Benar? Artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ayat 2 Pak, Al-Baqarah ayat 2. Ya. Kitab
Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pak, kira-kira Al-Quran boleh nggak kita baca terjemahannya? Saya yakin boleh, karena prosesnya menerjemahkan ini kan diseleksi oleh ahli ulama, nggak sembarangan. Al-Quran terjemahkan itu kan dikeluarkan tidak sembarangan. Kira-kira Tuhan itu ngerti nggak bahasa Indonesia? Surat An-Nur ayat 22. Ini hanya sedikit sih tentang penguatan saja. Di dunia itu ada 7.000 lebih bahasa. Di Indonesia itu ada 720 bahasa. Dan di ayat 22, dan tidak satu pun yang saya tanyai tahu yang menciptakan bahasa itu siapa, Pak? Karena 7.000 bahasa di dunia. Di Indonesia itu 700 lebih bahasa. Tidak satu pun tahu penemunya bahasa itu siapa. Nah, ini boleh sambil ditulis Pak, nanti direnungkan berulang-ulang. Ini diantara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sopo Pak dikatakan bahasa. Artinya memang tidak ada penemu bahasa, Pak. Nah, ini menjadi dasar saya berani mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanian. Maksud petunjuk tidak ada pertanian, Pak. Nah, ternyata saya menemukan alam semesta, Pak. Teori tentang terbentuknya alam semesta ini kan yang terbaru, diprediksi ilmuwan bahwa alam semesta ini dulunya hanya gas kosong. Percaya apa betul, Pak? Ini Pak. Soalnya Nah, itu kan saya keluarkan ilmuwannya rugi. itu Pak, teori kabut. Teori kabut ya? Ada, Pak, di Al-Quran. Pak, saya minta usulan ayat 9 sampai 12. Ini jelas banget, Pak. Diciptakan dalam 8 masa. Usulan surat ke-41. Ya, ayat 9. Nah, ini 9 sampai 12. Nah, nomor 9 ini penciptaan bumi. Oke. Kayaknya jelas Pak, kelihatan nggak? Kelihatan deh. Jadi nomor 9 ini Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Bumi, Pak. Ternyata bumi dan gunung-gunung dan yang di atasnya beda. Di ayat yang ke-10, dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Bumi dulu ya. Bumi sebagai gambaran itu Allah ciptakan dulu. Kemudian Allah ciptakan gunung-gunung di atasnya. Nah, jadi lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan semua yang memerlukan, Pak. Dalam 4 masa. Di atasnya bumi itu ciptaannya 4 masa. Lebih lama ternyata dari penciptaan bumi. Ternyata yang paling gampang itu ciptakan langit. 7 lapis itu paling gampang. Dia menuju ke langit. Pada saat itu langit masih berupa asap. Ini teori energi, Pak. Ruang kosong itu. Yang beberapa tahun lalu itu jadi perdebatan dan dijelaskan oleh ahli dari Yahudi. Terbentuknya gas, dulunya ruang kosong. Ini teori lama tapi dikuatkan. Nah, dalam bentuk asap kan gas ya. Terus di ayat 12, lalu dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewangikan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang sebagai penjaga.
Jelas Pak, dalam 8 masa alam itu diciptakan, yang paling lama itu menciptakan kebutuhan kita Pak, di atas bumi. Jadi gawe hutan, gawe air, gawe semuanya itu butuh 4 masa paling lama. Nek ngomong gunung-gunung yang terbanyak yang subur di mana Pak? Di Indonesia Pak. Tadi saya juga ngobrol sama Pak Ali ya. Allah itu ciptakan Indonesia dalam waktu yang lumayan cukup lama ketimbang yang lain. Kalau gambaran gunung kan paling lama Pak, kayaknya gitu ya. Bilang pasir kan gitu. Terus kalau savana di luar negeri itu kan rumputnya hampir-hampir sama, jenisnya sedikit. Di Indonesia itu punya ribuan jenis macam ragam hayati. Ini yang menjadikan faktor kenapa biota nggak bisa dituliskan Pak komposisinya. Terus Pak, Indonesia ini subur percaya Pak, tapi solusi pertanian itu sebenarnya kan simpel. Nek subur berarti kan nggak butuh pupuk Pak ya? Ayat selanjutnya Pak, ini terbentuknya alam semesta ya. Jadi dibahas komplit. Ini tidak perlu tafsir, karena kan ini hanya ngomong tanah yang bisa kita lihat, ngomong alam yang bisa kita lihat. Jadi saya pakai ayat-ayat pertanian itu yang sederhana banget, karena semuanya bisa dilihat mata. Pak, buka Al-A'raf ayat 58. Surat ke-7 ayat 58. Jadi ini yang saya utarakan ke Profesor Robert. Ayat 58. Jadi banyak saya baru tahu Pak, fakta yang menarik di Israel itu kan bukan negara Muslim ya. Di sana itu ada institut, ada universitas kajian sains kitab keilmuan Quran, ada Pak, Israel. Kan aneh. Tapi kalau di kita ngomongin Al-Quran, yang ngaji ya itu gitu. Tapi ternyata benar-benar Al-Quran itu sains banget Pak. Ini di ayat 58, tanah yang baik, tanamannya tumbuh dengan subur. Di tanah yang tidak baik, tanamannya tumbuh dengan merana. Pak, di Indonesia itu kira-kira di mana yang tidak bisa tumbuh tanaman? Paling di atas batu sama di atas kawah Pak. Di atas pas. Kan? Batu ini dipukul Pak. Masih ada tanaman yang tumbuh di atas batu Pak. Tanaman apa? Terus berarti subur nggak Indonesia? Subur apa? Subur itu perkara apa Pak? Subur itu perkara apa? Perkara apa? Ini surat Yunus ayat 24 Pak. Ya kalau nggak surat Fusilat ayat 39, langsung aja. Surat Fusilat ayat 39. Ini tinggal 2 ayat Kak. Habis itu kita ngomong biasa kan ya. Nah, Fusilat ayat 39. Ya, ini Pak ngaji apa belajar pertanian apa? Ngaji pertanian. Ayat 9 Pak. Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa engkau melihat bumi yang kering dan tandus. Kering tandus Pak. Seperti cukup masih. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan, ya, niscaya ia pun menjadi hidup dan menjadi subur Pak. Kering tandusnya bisa subur Pak dengan air hujan pun, ya. Di atas gunung batu sudah singles mengering langsung hijau Pak. Kalau gerimis hijau. Balas Pak. Iya serius. Ini bukan teori saya loh Pak. Serius, ini bukan teori saya. Yang paling endingnya surat terakhir Pak, Al-An'am ayat 99. Jadi 2007 itu saya mulai mengumpulkan ayat-ayat tentang pertanian Pak. Nah, pertanyaannya simpel, tapi setelah itu terukur, saya enggak percaya, serius.
Setelah saya mengumpulkan ayat-ayat tentang pertanian, aku nggak percaya. Al-An'am ayat kelihatan itu. surat ke-6. Surat ke-6. Nah, ayat 99. Ini adalah rujukan acuan untuk seluruh tanaman. Semua sama. Untuk seluruh tanaman. 99. Oke. Nah ini. 999. Nah, 699 surat Al-An'am ayat 99. Ini bukan kata saya lupa. Katanya para kiai, para ustaz, Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah. Katanya perkataannya Allah yang diturunkan diwahyukan lewat Rasul. Setuju nih Pak? Setuju. Nah, ini di ayat 99. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Segala apa? Segala macam tumbuhan. Yang masuk. Apa produk? Darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Ternyata dengan air hujan jadi hijau, toh? Hijau. Nah, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk. Darinya kami mengeluarkan butir yang banyak. Buah. Gitu. Kalau dengan air hujan nyatanya musim buah kan terjadi. Emang musim belum kalau di buah bisa terwujud. Nunggu musim-musiman Pak, betul Pak? Nah, ya, dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masalah. Tin sama zaitun itu kan mirip, tapi rasanya beda gitu. Buah tin itu. Mirip, tapi rasanya beda. Kalau tin zaitun sama. Ini ya, zaitun sama delima. Buah zaitun sama delima hampir mirip. Bahkan daunnya hampir mirip. Tapi rasanya berbeda. Masih gawe rasa-rasa beda itu semua. Jadi kesimpulan saya ada satu, ada teknologi yang paling canggih Pak di Indonesia yang tidak akan pernah dimiliki oleh bangsa manapun. Yang pertama kita punya view, food, energy, water. Kita punya tiga-tiganya. Terus yang terakhir, yang selanjutnya kita punya ragam diet yang paling banyak. Jadi teknologi paling canggih, kalau saya hari ini riset menyimpulkan teknologi yang paling canggih itu fotosintesis. Produksi cahaya loh Pak. Fotosintesis yang membuat akhirnya jadi buah semangka, jadi melon, jadi anggur, jadi yang lain-lain itu fotosintesis. Hanya produksi cahaya. Teknologinya apa? Klorofil. Itu nggak bisa diproduksi pabrik manapun. Teknologi manapun nggak akan bisa buat semangka. Nggak akan bisa gawe durian pakai. Durian diteliti, walaupun ini terus dicetak durian terus nggak bisa. Asli. Kalau pabrik durian Pak. Ini yang saya menguatkan. Nah, Pak, tanah Indonesia masih subur. Buktinya apa? Ketika ada hujan, rumput tumbuh dengan subur. Gitu. Berarti yang sakit sekarang itu apa Pak? Enggak. Tanaman budidaya kita yang sakit Pak. Tanaman yang kita tanam itu yang sakit. Nah, yang paling mampu beradaptasi sampai hari ini yang masih alami itu cuma ini loh Pak. Di belahan bumi manapun di Indonesia kalau ada hujan tumbuhnya rumput. Ya, setuju? Setuju. Ini yang menjadikan kenapa beliau sampai tumbuhnya rumput. Nah, Pak, kita sebenarnya ada kode-kode alam Pak.
kode-kode bahasa kuno. Gerakan yang bisa dibendung itu gerakan apa? Gerakan akar rumput. Gerakan akar. Iya. Simu kabeh itu. Simu kan. Ini Karena mau sampai selesai pak, atau ya? Ciri-ciri ya. Satu pakai. Nah ini yang dari kode-kode itu akhirnya saya memang tertarik dengan rumput. Rumput itu yang pertama kali tumbuh, bukan kebakaran teh gosok kabeh. Tanaman yang lain juga bisa tumbuh, rumput pertama kali tumbuh. Di tanah yang kering tandus pinggir jalan, nggak mungkin tanaman apapun tumbuh. Begitu ini jenis rumput yang pertama kali tumbuh. Artinya punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ini ada POPD di sini. Nah, Pak Yusaka ini sebenarnya saya mempelajari penuh keilmuan tentang POPD. Bagaimana para ahli mengisolasi mikroba yang ada di tanaman baik. Jadi misalnya ada padi, kalau POPD Pak Agen Hayati itu, misalnya ada padi di sana, buruannya. Kok ada beberapa rumput yang utuh awalnya di situ. Setelah diteliti, ternyata di sekitar tanaman itu mengandung mikroba baik yang tidak disukai oleh hama. Betul gitu ya? Itu yang dikembangkan. Jadi yang di lingkungan yang dikembangkan. Pak, kira-kira ini isyarat kalau padi yang baik ini sifatnya sampai menarik. Padi yang sehat ini sampai menarik adanya mikroba. Yang harusnya kita kembangkan itu mikrobanya. Apa sifatnya tanaman ini, Pak? Mikrobanya apa sifatnya tanaman ini? Kalau yang sekarang ini kan mikrobanya kita kembangkan. Ilmu dasarnya sama dengan POPD biasanya. Tapi yang saya kembangkan, yang saya tularkan itu sifatnya tanaman. Kenapa? Saya membaca banyak sumber. Ternyata tanaman itu berkomunikasi satu sama lain, bahkan sama hewan di sekitar. Hewan apa? Gelombang. Buktinya apa? Lebah, tawon itu bisa mendeteksi nektar yang lagi makan dalam radius berkilo-kilometer, Pak. Bahkan jauhnya 5 kilo sampai 10 kilo. Tawon, lebah di balik gunung itu tahu Pak, dia ada bunga bermekaran. Kok bisa? Kan bunga kecil nih, tapi bisa dideteksi sejauh ini. Ada sinyal. Jangankan yang hidup, bangkai, proses pembusukan itu bisa dideteksi lalat dalam radius 5.000 meter. Padahal sudah mati bangkai. Dia memunculkan sebuah gelombang. Ini kan ilmu saya ya, penelitian. Nah, ada sesuatu yang terjadi. Jadi 2014 lalu Yusaka ini sudah berdebat Pak dengan beberapa ahli tentang mikroba yang masih muda mungkin tahu kalau sejak SD mungkin, SMP mungkin, SMA saya itu belajar kata bunyi yang namanya mikroba itu kan nggak pernah mati, tapi dorman. Saya juga ada kan, tapi terbukti Pak, nek nasi sayur kan sampai umum ya, umum duduk 100 derajat. Tapi besok telat manasi mati enggak? Anu basi enggak? Basi. Siapa sing mikroba Pak? Itu kan ulah mikroba nih. Siapa yang memberikan mikroba? Orang saya diajari katanya mikroba itu berterbangan di mana-mana ada mikroba. Untuk dia nggak kelihatan kan gitu. Di tangan kita habis makan ternyata ada kuman kan nggak ya? Karena dia nggak apa. Dan dia katanya itu hanya kuman nggak bisa mati. Pertanyaannya, organik hari ini kalau mikroba nggak bisa mati, ini analogi sederhana. Nek sekarang kita ngasih pupuk organik, tahun depan perlu nggak ngasih pupuk organik? Oh dia nggak mati loh Pak. Dia berkembang 2 kali pangkat N. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 4 gitu ya. Terus Pak, dalam waktu kurang dari 3 menit
suami jadi piro. Tapi ada sesuatu yang unik. Mikronya jadi gak mati tapi ditambahkan terus tiap tahun. Terus jadi ini tidak mati di mana-mana ada. Tiba-tiba diumumkan mikroba kita punah. Oh, ini dasar-dasar pemikiran yang sebenarnya ilmu IPA ya. IPA kita waktu zaman sekolah ada fisika, kimia, biologi yang dari ilmu ini nggak bisa dipisah Pak. Sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi itu nggak bisa dipisahkan. Satu saja terhenti, siklusnya terhenti. Sifat biologinya bermasalah, kimia dan fisikanya juga nggak jalan. Karena IPA itu penggabungan dari tiga ini. Sifat fisiknya bermasalah di tanah, biologi sama kimianya juga akan bergabung. Jadi tanahnya jadi koyo tandus. Harusnya hujan menyerap hilangan, nyatanya langsung babas banjir. Ini sinyal. Makanya begitu saya tamat itu nyari jurusan waktu itu nggak ada. Ternyata rekayasa Hayati di ITB baru dibuka 2010. Memang nggak ada jurusannya pada saat itu. Dan saya baru dengar dan ketemu satu-satunya yang mempelajari ini ya rekayasa Hayati. Bahwa tanaman itu dia paling tidak mempelajari kimia yang ada di biologi. Jadi biologi engineering itu Profesor Firman Nurung. Sehingga saya pas menceritakan di awal beliau percaya ini bukan pupuk, ini bukan hormon, tapi ini elisitor. Kenapa? Biosaka itu sudah di banyak uji lab, tapi tidak memenuhi standar apapun Pak. Jadi sejak 2015 itu banyak perusahaan yang uji lab itu tidak memenuhi standar apapun. Tapi kenapa dosisnya sangat sedikit? Sudah tidak memenuhi syarat, tapi dosisnya sangat sedikit. Jadi mana memenuhi Pak? Percaya tidak, kalau untuk melon, hortikultura itu hanya 10 mili, 5 sampai 10 mili, 15 liter, dan bagus. Padahal bukur begitu literan ya. Paling tidak kalau semakin banyak semakin bagus. Kalau biosaka ini semakin banyak gosok Pak. Jadi tidak bisa biosaka dosisnya banyak. Udahlah dosisnya sedikit, cara nyemprotnya gitu. Siapa yang percaya Pak? Siapa sih percaya Pak? Siapa sih percaya? Ya, enggak ngobrol Pak. Tidak ada yang percaya satupun. Makanya begitu saya menemukan ayat-ayat itu, aku enggak percaya. Enggak percaya Pak aku. Saya sampai begini. Ini latar belakang biosaka ya. Ya Allah, kalau memang ini benar, bisa tak buktikan secara nyata. Nah, ajar loh, gak bakal tak jual. Tapi ini gak benar, aku gak percaya kalau Quran. Serius. Oh, dari apa sih belum ada? Ya kan? Ya dengan air hujan. 5 tahun Pak, saya melalang buana dengan biaya sendiri. Sebelum saya akhirnya berani ngajari petani. 5 tahun itu berpindah-pindah tempat. Kok benar ya? Kok benar ya? Kalau memang benar berarti kan gampang Pak. Sejahtera lah petani Indonesia. Masalahnya hujan kita lebih banyak. Hujan kita lebih banyak. Yang jadi masalah tanaman kita padi jagung kedelai apapun itu nenek hujan bobrok Pak. Udangannya nggak panen. Tapi ini perlu kita sadari bersama. Di tengah krisis pupuk Pak. Penarikan pupuk subsidi yang luar biasa, petani demo kemana-mana. Ya dong, banyak petani demo gara-gara pupuk dikurangi. Tapi nyatanya apa? Kita malah swasembada Pak. Kasus merokok, berat semua itu minim. Lihat, swasembada Pak malah. Dulu pupuk 100% berapa tahun Pak? Kita nggak pernah swasembada. Kita malah selalu impor. Hari ini pupuk dikurangi malah swasembada Pak, surplus.